Selamat pagi Sobat Komunita, kembali lagi bersama saya Pipin Sukandi. Nah, jadi hari ini kita kedatangan rekan-rekan dari mahasiswa beserta dosen pembimbing yang kemarin itu mendapatkan hibah ISS MBKM dari Kemendikbudristek Dikti. Nah, kita akan ngebahas gimana sih hibah tersebut, apa yang dikirimkan ke Kemendikbudristek Dikti. Nah, hari ini kita sudah kedatangan salah satu dosen pembimbing dari hibah yang dikirimkan ke Kemendikbudristek Dikti itu ada Ibu Dr. Kenny Kaniawati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Pak Dan Pipin. juga ada rekan-rekan pesertanya, mahasiswa dari Universitas Widyatama. Di sini ada Regan, Arfi, dan Dandi. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Nah, jadi kita hari ini akan ngebahas tentang bagaimana sih teman-teman di sini bisa mendapatkan hibah untuk produknya. Dan mereka juga adalah salah satu dari tenan Widyatama Inkubator Bisnis Universitas Widyatama yang juga merupakan ketua WIBI sebagai pembimbing dari si proposal yang dikirimkan tersebut. Nah, kita akan ngebahas dulu tentang hibah ISS MBKM dari Kemendikbudristek Dikti ya, Bu Iya, Kenny. Bisa dijelaskan nggak? Itu tuh hibah ISS MBKM itu hibah apa sih Bu sebenarnya? iya. Baik, terima kasih Pak Pipin. Jadi dalam rangka program MBKM sekarang ini banyak sekali sebetulnya peluang-peluang hibah. Nah, salah satunya Universitas Widyatama mendapatkan hibah. Nah, diimplementasikan ke bidang entrepreneurship dan kebetulan yang dikoordinatir oleh Bu Dinda dan juga Dekan Fakultas Teknik Pak Didit. Nah, kami diberikan peluang untuk membuat satu rancangan proposal untuk mendapatkan hibah tersebut. Dan kebetulan saya sedang mengelola tenan-tenan Widyatama Bisnis Inkubator, tentunya dengan produk-produk yang kreatif dan inovatif, maka saya membina tenan ini, tidak semuanya ya, karena kita juga ada kurasi tenan mana yang memang layak untuk diikut sertakan dalam pembuatan proposal hibah ISM BKM ini. Dan hibah ISM BKM ini adalah Institutional Support System Merdeka Belajar Kampus Merdeka, merupakan salah satu program di tingkat institusi ya yang memang secara khusus ditujukan untuk memperkuat tata kelola MBKM dan memfasilitasi kampus untuk mengimplementasikan kampus merdeka. Jadi program ini sangat cocok untuk kami khususnya Inkubator Bisnis Widyatama sehingga berkesempatan untuk membimbing tenan-tenan dari WIBI khususnya mengenai inovasi kreatif dari produk yang mereka buat gitu Pak. Oke, berarti dari si hibah ISS MBKM ini sebenarnya banyak ya program-program hibah dari yang lainnya. Salah satunya Betul, yang banyak. kemarin yang dari Kemendikbudristek Dikti itu bikin program hibah dan ternyata menang di Ya, sana. alhamdulillah Universitas Widyatama itu ada 3 kelompok entrepreneurship yang memang memperoleh fasilitas hibah IS MBKM ini. Nah, kebetulan salah satunya ya tenan kami Widyatama Bisnis Inkubator. Ada juga dari 2 kelompok lainnya, tentu beda fakultas ya. Oke. Ada dari fakultas bahasa Inggris dan teknik. Nah, itu. Fakultas Bahasa Inggris dan Teknik karena dari tenan WIBI pun adalah menaungi seluruh universitas ya berarti ya Betul, dari semua iya, jurusan. iya. Nah, yang sekarang hadir itu dari fakultas. Jadi kita kebetulan karena semua pesertanya adalah mahasiswa S1 dan kebetulan tenan, tapi kedua kelompok itu juga mix ya, ada teknik, ada manajemen, jadi Oke. bergabung. Kebetulan yang kami bina ini semuanya tenan Widyatama Bisnis Inkubator. Nah, Oke. itu. Nah, prosesnya berapa lama sih Bu? Mulai dari mereka mengajukan atau misalnya mulai dari bikin proposal, bimbingan dan lain-lain sampai dikirim itu prosesnya berapa Ya, lama? idealnya itu sampai diawali dari bulan Agustus sampai nanti akhir November laporan pertanggungjawaban mereka. Tapi kita prepare sebetulnya dari bulan Mei ya. Jadi kami sebagai pembimbing itu membuat satu timeline ya, bagaimana cara membuat proposal yang baik dan benar. Kemudian dipersiapkan juga untuk membuat laporan kemajuan, laporan akhir sampai nanti monef ya. Karena ini sebagai wujud pertanggungjawaban Universitas Widyatama kepada Kemendikbudristek Dikti. Nah, itu yang paling penting. Luaran dari hibah ini harus benar-benar real, nyata produknya. Dan kita kebetulan produknya memang ada. Dan Oke. memang usahanya sendiri mungkin nanti bisa langsung ditanyakan kepada tenan-tenan kami ini ya Pak. Oke. Nah, dari Bu Kenny sendiri gitu.
Ini kan si mahasiswa itu udah mulai belajar gitu kan, Mhm, kuliah dan iya. lain-lain sekarang. Apa sih yang mendasari Ibu sendiri bahwa, yuk mahasiswa tuh jangan cuman belajar di kampus, bikin usaha, tapi ikut tanding juga gitu sama-sama ini gitu kan. Apa yang memotivasi Ibu bisa ikut ngerangkul mahasiswa gitu? Iya, karena sejak saya pribadi menjadi dosen di tahun 94 dan kebetulan mengajarnya itu entrepreneurship. Sekarang entrepreneurship itu konsentrasinya banyak kan ya. Dari situ saya berprinsip mahasiswa itu tidak cukup hanya dibekali dengan knowledge aja ya, tapi harus ada actionnya. Yaitu apa? Misalkan membuat satu produk, penjualan produk. Di samping itu karena sekarang lagi boomingnya banyak peluang untuk hibah, perlombaan-perlombaan Bizplan, kompetensi yang lebih level tingkat tinggi. Nah, itu saya selalu mempush mahasiswa itu, yuk jangan jago kandang. Kita harus berani keluar, tunjukkan potensi mahasiswa itu sendiri. Alhamdulillah, kalau saya lihat pulang-pulang itu ternyata bisa dilalui dan dicapai oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Tidak hanya tenan Wibi saja ya, khususnya mahasiswa yang lain. Itu Pak Pipin. Jadi luarannya saya sebagai dosen atau sebagai pengampu mata kuliah tersebut itu tidak hanya lulus mata kuliah, tapi apa sesudah itu, yaitu tadi dalam bentuk luaran mengikuti perlombaan, dapat hibah, bahkan dijadikan suatu project. Nah, itu project entrepreneur itu kan lebih bagus lagi. Oke, jadi Sobat Komunita, kita akan ngebahas setelah kita tahu ternyata di Universitas Widyatama itu tidak hanya belajar saja, tapi mereka emang benar-benar terjun ke lapangan, mengikuti perlombaan-perlombaan termasuk hibah yang diadakan oleh pemerintah. Nah, produknya apa saja sih yang nanti bisa diikutkan hibah sehingga menang itu dan gimana rahasianya, gimana cara mengatur manajemennya dari si mahasiswa itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Sobat Komunita, nanti kita akan ngebahas tentang produk-produk yang dikirimkan ke program hibah Kemendikbud Ristek Dikti.